Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Apa pengaruh kegiatan ekonomi bagi masyarakat? Ayo kita cari tahu. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan produksi. Apa yang dimaksud dengan produksi? Amatilah kegiatan ekonomi seorang petani. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai bernas, petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi itu. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasil panen lalu dijual. Dari ilustrasi tersebut, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Kegiatan distribusi. Setiap hari kamu makan dan mengenakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian, diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Kegiatan konsumsi.
Coba kamu perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dari uraian di atas, kamu mengetahui kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keragaman jenis usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Keragaman tersebut memberikan beberapa keuntungan, di antaranya yang pertama, tersedianya semua kebutuhan manusia, baik barang maupun jasa. Yang kedua, tumbuhnya sikap saling menghargai sesama warga. Yang ketiga, saling menghargai keberagaman ekonomi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Yang kelima, terbukanya berbagai lapangan pekerjaan. Sekarang kita akan belajar menyajikan data dengan diagram batang. Dayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 1. Setelah menanya satu persatu, diperoleh data profesi orang tua kelas 5 SD Nusantara 1 adalah sebagai berikut. Pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8 orang, TNI sebanyak 5 orang, petani sebanyak 12 orang, guru sebanyak 3 orang, dan wira swasta sebanyak 2 orang. Dari data tersebut, kita akan buat diagram batang. Perhatikan diagram batang dari data tersebut. Untuk membuat diagram batang, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah membuat garis horizontal. Lalu kamu beri nama profesi orang tua siswa. Yang kedua adalah membuat garis vertikal. Lalu kamu buat banyak orang tua siswa. Jangan lupa beri skala. Di sini, setelah kamu buat garis horizontal dan vertikal, kamu masukkan data sesuai dengan data yang diperoleh Dayu. Di sini PNS itu sebanyak 8 orang. Kamu buat diagram batangnya yang PNS dari 0 sampai 8. Lihat di skala yang banyak orang tua siswa. Nah, yang kedua, kamu buat batang PNI sebanyak 5 orang. Ingat, dari batang ke satu ke batang yang kedua harus diberi jarak. Di sini TNI sebanyak 5 orang, kamu lihat dari skalanya 5. Begitu pula seterusnya. Contoh, tabel berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Dari data tersebut, buatlah diagram batang dari data. Untuk menggambarnya, yang pertama, kamu buat dulu garis horizontal, lalu kamu beri nama nilai. Yang kedua, kamu buat garis vertikal, lalu kamu beri nama banyak siswa. Di sini skalanya 1 sampai 10. Setelah itu, kamu buat diagram batangnya sesuai dari nilai yang diperoleh oleh siswa. Jangan lupa, setiap dari batang satu ke batang yang lainnya harus diberi jarak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.